Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita juga berharap bisa makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau kumpulkan bersama pada hari ini. Kami ingin merenungkan sengsara Putramu Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Tuntunlah kami agar kami berani meninggalkan dosa-dosa kami. Ajarlah kami, agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Karena Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Barabas yang jahat dibebaskan, sedangkan Yesus yang tidak berdosa justru dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Yesus menerima hukuman ini bukan karena Dia takut atau kalah. Yesus tahu bahwa inilah kehendak Bapanya demi keselamatan manusia. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Bagi Yesus, yang penting adalah setia kepada Bapa. Perlakuan Pilatus yang tidak adil tidak menggoyahkan keyakinannya. Yesus yakin bahwa penderitaan yang harus ditanggung pasti tidak akan sia-sia. Bahkan inilah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia. Kita diajar untuk menomorsatukan kehendak Allah, kendati kesulitan dan penderitaan yang mesti kita tanggung. Namun sering kita tergoda untuk bersikap seperti Pilatus, menomorsatukan kepentingan sendiri daripada kepentingan dan kehendak Allah. Kita sering lebih senang mengabaikan kehendak Allah daripada harus kehilangan gengsi, harta benda, kedudukan, pangkat, waktu, dan sebagainya. Marilah berdoa.
Ya Allah, melalui putramu, Engkau mengajar kami untuk berani setia kepada kehendak-Mu, meskipun itu bisa berarti sebuah penderitaan yang harus kami pikul. Semoga kami tidak takut mengikuti Engkau, menjadi pembawa damai di tengah ketidakberesan dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah Kami orang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus diberi jubah ungu, kepalanya diberi mahkota duri. Ia diolok-olok dan disuruh memanggul salib. Semua penghinaan ini diterima Yesus dengan rela hati. Yesus sering mengajar, perlunya merendahkan diri. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Sebagai pengikut Yesus, mungkin kita juga sering dihina, direndahkan, dianggap kecil, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dalam keadaan seperti itu, kita diajak untuk tidak cepat sakit hati. Atau sebaliknya, justru kita, meskipun katanya orang Katolik, malahan sering menghina orang lain. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan membalas dendam kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menghina sesama. Semoga teladan putra-Mu ini membuat kami semakin rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Semalaman Yesus tidak tidur. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Salib yang begitu berat harus dipanggulnya. Jalan Golgota menanjak dan tidak rata. Yesus jatuh tertindih salib. Tetapi yang lebih menyiksa Dia adalah dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi Yesus yang menanggung akibatnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana wujudnya dosa dan bagaimana akibat dari dosa. Dosa terungkap dalam penghinaan. Dosa nyata dalam segala kegiatan yang menghancurkan kehidupan. Dan berjuang melawan dosa itu tidak gampang. Jalan menuju keselamatan itu berat, menanjak, dan tidak rata. Kalau Yesus jatuh karena dosa-dosa kita, kita justru sering jatuh lagi ke dalam dosa. Namun Allah tetap mencintai kita. Allah ingin agar kita tidak putus asa. Allah ingin agar kita berani bangkit lagi
dan setia mengikuti jalan salibnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyak dan besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu betapa seringnya kami jatuh ke dalam dosa. Semoga kami Kau beri keberanian untuk meneladan putra-Mu. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, tolonglah agar kami bisa bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Semoga kami berani memanggul salib yang Kau letakkan di atas bahu kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan ia berjumpa dengan ibunya. Yesus pasti tidak lupa akan Maria. Dialah wanita yang pernah mengandungnya. Dialah yang melahirkannya. Maria pernah menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya. Dan ketika dirinya dihina, sengsara, Maria tidak meninggalkannya. Maria pantas disebut teladan orang beriman. Yesus menemui ibunya dan ingin berkata kepada kita, jadilah seperti Maria. Seperti itulah orang beriman. Maria pasrah kepada kehendak Allah, meskipun ini juga berarti penderitaan. Maria tidak takut bertemu dengan Yesus yang sedang dihina, disiksa. Di sekitar kita juga banyak orang hina, orang papa, orang menderita. Apakah kita juga berani menjadi sahabat mereka? Apakah yang sudah kita perbuat untuk mereka? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri teladan seorang beriman, Maria. Semoga kami Kau beri ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Semoga kami juga berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus nampak begitu letih. Para serdadu tidak ingin bahwa Yesus mogok di tengah jalan. Mereka sudah punya rencana untuk menyiksa dan menyaksikan Yesus tersalib di Golgota. Kebetulan mereka melihat Simon dari Kirene sedang lewat. Simon lalu dipaksa untuk memanggul salib Yesus. Tanpa memberontak, Simon menaruh salib Yesus di pundaknya. Menolong meringankan beban penderitaan orang lain tentu termasuk perbuatan terpuji. Kalau Yesus rela memanggul salib, itu juga untuk meringankan beban kita.
Yesus membiarkan Simon memanggul salibnya, pasti bukan karena Yesus tak lagi kuat mengangkat salib, tetapi karena Yesus berkenan dengan sikap Simon itu. Apalagi kalau dalam membantu orang lain, ini sungguh tanpa pamrih. Tidak terlalu sulit menemukan orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Tetapi apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kita mungkin justru sering tergolong orang yang kalau melihat orang lain menderita, malahan cepat pergi menyingkir. Yesus berkata, "Apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Dan apa yang tidak kau buat untuk saudaraku yang paling hina, juga tidak kau buat untukku." Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus yang memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami untuk saling membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Veronika. Tanpa takut dicap sebagai sahabat dari orang yang terhukum dan terkutuk, Veronika mendekati Yesus. Wajah Yesus yang penuh keringat dan darah diusapnya. Yesus pasti amat berkenan dengan sikap dan perbuatan Veronika ini. Ternyata tidak semua orang membencinya, mencacinya. Mungkin apa yang dilakukan Veronika ini memang kecil, sepele. Tetapi di balik tindakan remeh ini ada sikap yang terpuji, bela duka, memberi perhatian kepada orang yang sedang menderita. Banyak hal baik, kendati kecil dan remeh, yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mereka yang sedang menderita. Namun kesempatan itu sering kita sia-siakan. Atau mungkin kita takut memberi perhatian, bela duka untuk saudara-saudari yang sedang menderita di sekitar kita. Kita merasa tak punya waktu, tak punya dana untuk mereka. Tetapi yang benar mungkin ini, kita tidak punya hati untuk mereka. Apakah kita berani meneladan sikap Veronika? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut menolong orang lain yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika ini membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil dan sepele, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus makin payah. Salib yang ada di pundaknya terasa makin berat. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Salib yang berat itu menindihnya. Pasti ini amat menyakitkan Yesus. Tetapi yang lebih menyakitkan Yesus tentulah dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Allah memang begitu mencintai manusia, manusia yang penuh dosa diampuninya. Tetapi manusia lebih sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kitalah yang sebenarnya menjatuhkan Yesus. Ini terjadi misalnya ketika kita menjatuhkan nama baik orang lain, ketika kita menghancurkan masa depan orang lain, ketika kita menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan menjatuhkan orang lain, kita sekali lagi membuat Yesus jatuh tersungkur, tertindih salibnya. Marilah berdoa. Ya Allah, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kami. Dan kalau kami jatuh lagi ke dalam dosa, berilah kekuatan untuk tidak putus asa. Bangkitkanlah kami untuk setia mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus tertatih-tatih memanggul salibnya. Ada yang menertawakan, ada yang mengejek. Tetapi ternyata ada juga yang simpati terhadap Yesus. Di antara yang simpati ini terdapat wanita-wanita. Mereka menangis melihat Yesus yang nampak begitu menderita. Yesus ternyata tidak tenggelam dalam penderitaannya. Yesus sempat pula memperhatikan orang-orang yang ditemuinya. Wanita-wanita yang menangis bahkan sempat dihibur, tetapi juga diberi peringatan oleh Yesus. Yesus berkata kepada wanita-wanita ini, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Ini terjadi kalau kita sedang senang, sukses. Apalagi kalau kita sedang terkena musibah, susah, menderita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat. Orang lainlah penyebab penderitaan ini. Kita sendiri susah, mana mungkin masih harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan kepada kita. Pentinglah menghibur orang lain, meskipun kita sendiri juga sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, perlulah kita menangisi diri kita sendiri. Perlulah kita bertobat dan mengajak orang lain, terutama anak-anak kita,
untuk bertobat. Kita diajak bertobat. Marilah berdoa. Ya Allah, ajarlah kami agar tidak hanya senang memikirkan diri kami sendiri saja. Kami ingin meneladan Yesus, suka memperhatikan orang lain, terutama yang sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, ajarlah kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari makin panas, jalan makin menanjak, tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya Yesus harus jatuh untuk ketiga kalinya. Salib yang terasa makin berat itu menindih tubuhnya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha untuk bangun lagi. Salibnya harus dipanggul sampai ke Golgota. Hidup ini ternyata tidak selalu mulus. Beban yang harus dipikul sering tidak ringan. Ini yang sering membuat kita jatuh. Yang membuat beban Yesus makin berat, tentulah kalau kita sering jatuh lagi ke dalam dosa. Atau kalau kita sekali lagi menjatuhkan orang lain, memberi beban terlalu berat pada orang lain. Tetapi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita gagal, kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita diminta untuk bangun lagi, ikut Yesus. Ikut Yesus memang berat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh amat mencintai kami. Engkau tentu mengerti bahwa kami memang sering gagal, sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kami ingin bangun, ingin tetap setia kepadamu. Kami ingin terus mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu belum merasa puas menyiksa Yesus. Mereka ingin membuat Yesus malu. Pakaian Yesus mereka tanggalkan. Yesus ditelanjangi di depan orang banyak. Sikap para serdadu itu ternyata juga sering muncul dalam diri kita. Entah sudah berapa kali kita membuat orang lain malu. Kita sering merasa puas kalau bisa menelanjangi kesalahan orang lain di depan umum. Kalau ada orang lain yang berbuat salah, yang gagal, kita ceritakan hal itu kepada orang lain. Kita sering sadis, tak tahu malu. Marilah berdoa.
Ya Allah, Putramu Yesus pernah ditelanjangi, dipermalukan. Bukan hanya para serdadu yang membuat itu, tetapi kami ikut mempermalukan Engkau. Itu terjadi ketika kami berdosa, ketika kami menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Betapa mengerikannya penderitaan Yesus ini. Setelah ditelanjangi, kini tangannya dipaku di salib. Kakinya juga dipaku di salib. Derita ini makin terasa memedihkan karena Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa sedikit pun. Tetapi Yesus sama sekali tidak membenci para penganiaya ini. Yesus menentang segala dosa, tetapi Dia sama sekali tidak membenci orang yang berdosa. Para algojo yang menyalibnya justru didoakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memang mengajar kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, segala jenis dosa. Namun kalau ada orang yang berdosa, kita diajar untuk tetap mencintainya. Kita diberi teladan untuk mencintai sesama, bahkan musuh kita. Kejahatan tidak akan bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Tetapi kita ditanya, apakah kita juga sudah berbuat seperti Yesus ini? Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus mengajar kami untuk mencintai sesama, termasuk mereka yang membenci kami. Kami telah hafal dan mengerti perintah-Mu ini, tetapi kami sering gagal untuk melaksanakannya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Udara begitu panas menyengat. Tubuh Yesus makin melemah. Sudah 3 jam Yesus tergantung di salib. Akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus wafat. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa tak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Ketaatan Yesus inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Ketaatan kepada kehendak Allah
terang bukan perkara yang gampang. Lebih-lebih kalau kita sedang berada dalam keadaan lemah, dalam situasi sulit. Tetapi kita diajar oleh Yesus untuk taat kepada Allah dalam keadaan apapun sampai mati. Yesus mengajar kita bahwa kematian bukanlah titik akhir hidup kita. Seperti bulir gandum, dia justru bisa menghasilkan buah berlimpah kalau mau jatuh ke dalam tanah dan mati. Marilah sejenak kita bertanya, apakah kita juga selalu setia kepada Allah? Pernahkah kita mengingkari Allah? Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus taat mengikuti kehendak-Mu sampai wafat di salib. Kami pun ingin meneladan sikap Putramu, tetapi kami sering gagal, kami sering mengingkari Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari hampir gelap. Orang-orang yang merasa sudah puas menyaksikan penderitaan Yesus pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa yang setia menunggui Yesus, termasuk Ibu Maria. Yesus diturunkan dari salib. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Apakah kita berani menjadi orang beriman seperti Maria? Apakah kita berani menerima, memangku orang yang hina, yang menderita, yang gagal? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri contoh nyata bagaimana mesti menjadi orang beriman. Kami ingin menjadi seperti Ibu Maria. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi sahabat sejati bagi mereka yang sedang menderita. Memang kami sering lari menjauhi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang hina, yang papa. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sungguh telah wafat. Ia lalu dikubur. Ia berada dalam kegelapan. Namun pada hari ketiga ia bangkit. Kematian bukanlah akhir hidup Yesus. Ia bangkit.
Ini berarti bahwa dosa dan maut telah Ia kalahkan. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga akan banyak menderita, bahkan akan mati, tetapi juga akan bangkit seperti Yesus. Memang, kematian di sini pertama-tama berarti bahwa kita mati terhadap dosa. Dosa yang perlu dikalahkan tidak hanya sering tumbuh di dalam diri kita, tapi juga dosa yang ada dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apakah kita juga sudah mati terhadap dosa? Apakah kita berani meninggalkan segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekeliling kita? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut dengan penderitaan, meskipun itu menjadi wujud salib yang harus kami panggul. Memang kami sering gagal dalam hal ini. Kami sering menggerutu kalau kami menderita, meskipun itu akibat kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mengikuti jalan salib Yesus. Kita diingatkan kembali betapa besarnya cinta Allah kepada umatnya. Namun manusia, kita masing-masing sering kurang menanggapi cinta Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Kita sering gagal dalam mencintai Allah dan sesama kita. Inilah dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini membuat jalan salib Yesus menjadi lebih panjang, lebih berat. Kita memang tidak perlu lantas putus asa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita tetaplah Tuhan yang Maha Pengampun. Baiklah sejenak kita sadari kembali cinta Allah dan dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau amat mengasihi kami. Kami telah Kau ciptakan menjadi anak kesayangan-Mu. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengampuninya. Putra-Mu yang terkasih Kau utus ke dunia untuk menebus kami. Semoga kebaikan-Mu ini menumbuhkan keberanian dalam diri kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Kami tetap ingin setia kepada kehendak-Mu, meskipun ini bisa mendatangkan kesengsaraan dalam hidup kami, seperti yang dialami oleh Yesus. Tuntunlah kami, agar kami tidak melakukan dosa-dosa. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengakui ketidakpantasan kita, dosa-dosa kita, dan kita mohon belas kasih dan pengampunan Allah supaya kita bisa merayakan misteri suci ini dengan hikmat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus,
dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama dari semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi
menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri lebih utama dari kurban bakaran. Kita dalam masa Prapaskah ini diberi 3 cara untuk melatih secara spiritual rohani, yaitu dengan berdoa, dengan pantang dan puasa, dan dengan derma kasih. Untuk apa 3 hal itu? Yaitu pertama-tama untuk menciptakan ruang dalam hati kita, dalam pikiran kita, agar Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Bahwa kita bisa mengasihinya dengan segenap kekuatan kita. Biasanya kalau itu sudah dikacaukan oleh kekhawatiran duniawi, hal-hal yang sangat materi, hal-hal yang seringkali diutamakan, yaitu kenikmatan duniawi, maka kita harus berpantang, berpuasa. Kita berdoa mendekatkan diri pada Tuhan, dan kalau kita merasa diri kita yang paling utama di dalam hidup ini, kita diundang untuk melihat orang lain juga menjadi utama, maka derma kasih menjadi latihan kita untuk selama masa Prapaskah. Kita harapkan apa yang dikatakan Yesus juga boleh kita dengar. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Semoga latihan-latihan rohani kita masa Prapaskah ini sungguh membawa kita semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini.
Semoga persembahan ini menjadi pendamaian kami denganmu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu, dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami senantiasa memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, kafatmu Tuhan, kami hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan, bagimu damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing dan dituntun serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada